Nah, hal-hal yang bersifat teknis ini menurut Umar itu harus disesuaikan dengan konteks zaman. Kalau zaman berubah, maka ya modelnya ya harus berubah lagi. Kalau ya banyak lah, saya harus memberikan banyak contoh biar kalian itu paham ya. Kalau orang zaman dulu eh, itu misalnya misalnya masalah terawih itu ya. Terawih itu di zaman Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu betul ini memang ada hadisnya ini. Sahih ini hadisnya. Nabi Muhammad itu kalau misalkan sholat terawih itu tidak selalu di masjid dan bahkan tidak ada sholat terawih berjamaah itu. Nabi Muhammad itu setiap kali sholat terawih berapa rakaat di masjid, habis itu pulang. Nah, kemudian bahkan mungkin tidak selalu terawih, habis sholat isya langsung pulang. Nah, di zamannya Umar bin Khattab atau zamannya Utsman ya kalau tidak salah ya, itu lalu kemudian sholat terawih itu dilakukan berjamaah di masjid dan penuh selama 30 hari. Nah, itu menunjukkan bahwa para sahabat itu tidak saklek dalam menerapkan hadisnya Nabi Muhammad. Yang terpenting itu bukan bagaimana bentuk formal fisiknya itu, tetapi bagaimana kemudian inti atau substansi ajaran dari sholat raweh itu kemudian bisa diaplikasikan. Jadi Umar bin Khattab itu banyak merombak hal-hal yang teknis, tapi tidak merombak hal-hal yang substansial. Itu loh yang perlu kalian pikirkan itu. Nah, masalah menuntut ilmu itu juga begitu. Kita mungkin tidak menemukan ya teks-teks yang resmi atau yang rigid mengenai menuntut ilmu dari lahir sampai meninggal, itu mungkin tidak ada. Tapi kita menemukan hadis yang lain yang relevan dengan kaitannya menuntut ilmu. Hadisnya yang relevan apa? Ini man salaka man salaka, coba ini kata kuncinya kita cari, man salaka. Nanti insya Allah ketemu. Nah, ini kita temukan hadisnya sahih dari Jami' Tirmidzi ini. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan pada suatu jalan yang di situ dia bersentuhan dengan ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah. ya ya mudah-mudahan aja ini hadis betulan, karena ya kita tahu Abu Hurairah seperti itu. Nah, ini Abu Hurairah meriwayatkan hadis itu kepada Abu Soleh As-Saman. Abu Soleh As-Saman meriwayatkan kepada Sulaiman bin Mahron. Sulaiman bin Mahron meriwayatkan kepada Hamad bin Usamah. Hamad bin Usamah meriwayatkan kepada Mahmud bin Ghailan. Mahmud bin Ghailan meriwayatkan kepada Muhammad bin Isa At-Tirmidzi. Rawinya sikoh semuanya. Nah, berkaitan juga dengan perihal mencari ilmu, Rasulullah juga menyebutkan sebuah hadis. Hadisnya tentang menuntut ilmu sampai ke negeri Cina, itu yang kita tahu ya. Coba kita dulu. Kita klik walau bisin, kata kuncinya ya. Walau bisin. Nah, coba kita lihat. Nah, ini langsung ketemu. Tetapi tidak kita temukan dalam kutubus tis'ah maupun kutubus sitah, tapi di kitab-kitab yang lain. Madkhal ila Sunanil Kubra lil Baihaqi. Jadi ini kitab yang ingin mendekati Sunanul Kubra. Nah, coba kita lihat hadisnya, posisinya bagaimana dari segi ilmu riwayat dan diroyatnya. Wah,
ternyata hadisnya dhaif. Hadis ini diriwayatkan dari Ahmad bin Husain. Ahmad bin Husain meriwayatkan dari Muhammad bin Muhammash. Muhammad bin Muhammash meriwayatkan dari Ahmad bin Muhammad. Ahmad bin Muhammad meriwayatkan dari Ibrahim bin Mas'ud. Hijau terang berarti dia hasanul hadis. Ibrahim bin Mas'ud meriwayatkan dari Al Hasan bin Atiyah, hasan juga. Meriwayatkan dari Thorif bin Salman. Nah, ini syadidud dhaif dia. Ya, dia syadidud dhaif. Laisa bil qawi, matrukul hadis, dhahibul hadis, dhaif. Ini penilaiannya dari orang-orang jarh wa ta'dilnya itu. Dia matrukul hadis. Dia meriwayatkan dari Anas bin Malik. Ini seorang pendusta ini. Kemungkinan Thorif bin Salman ini dia tidak betul-betul menerima hadis itu dari Anas bin Malik. Dia mungkin hanya mencatut-catut saja namanya Anas bin Malik. Dia syadidud dhaif. Oke. Kemudian ya, jadi mencari ilmu sampai ke negeri Cina itu hadisnya ternyata dhaif. Tapi persoalan mencari ilmu itu memang meskipun tidak sistematis ya, tapi kita dapat satu hadis tadi ya, barang siapa yang berjalan di suatu jalan yang dia bersentuhan dengan ilmu, maka Allah mudahkan dia menuju surga. Artinya kalau orang itu mau menuju ke surga, maka dia harus mencari jalan yang di situ itu dia memiliki ilmu di dalamnya. Jadi bukan hanya sekedar sorogodrok itu tanpa ilmu. Semuanya harus memakai ilmu. Terus itu dikuatkan oleh dawuhnya Imam Syafi'i juga, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Itu dawuhnya Imam Syafi'i, bukan hadis itu. Itu bukan hadis. Saya cari di sini tidak ketemu. Jadi poin-poinnya saya sudah sampaikan kepada kalian semua ya anak-anakku, bahwa yang terpenting dari kita itu adalah kita harus terus belajar. Jadi orang itu ketika dia itu belajar, maka dia akan menemukan banyak hal dan dia akan menyadari bahwa banyak hal yang belum ia temukan atau belum ia pahami. Maka semestinya orang itu ketika dia itu belajar, maka dia akan terus merasa semakin bodoh, bukan semakin pintar. Begitu. Sebaliknya, orang itu yang tidak mau belajar, orang yang tidak mau belajar atau orang yang merasa sudah pintar. Orang kalau merasa sudah pintar, maka dia akan berhenti belajar. Dan ketika dia berhenti belajar, maka mulailah dia itu menjadi bodoh karena merasa sudah pintar. Dia tidak tahu bahwa ada banyak hal yang belum dia ketahui, maka mulailah dia itu menjadi bodoh. Orang-orang zaman dulu, tidak tahu orang-orang zaman sekarang, ini kata Gusmus itu, orang-orang pondok zaman dulu itu ketika mondok itu tujuannya hanya satu, yaitu menghilangkan kebodohan. Jadi mondok itu bukan untuk biar jadi kiai atau biar jadi pegawai negeri atau biar jadi orang kaya, enggak. Bisa jadi kiai, jadi orang terhormat gitu, terus kemudian tangannya dicucupi wong. Sama sekali tidak ada motif seperti itu. Jadi belajarnya orang zaman dahulu itu bukan untuk dapat ijazah juga, bukan, murni untuk menghilangkan kebodohan gitu. Nah, karena semakin dia belajar, semakin Anda S1, S2, apalagi S3, Anda akan semakin kelihatan bodoh. Dan orang-orang yang sudah pinter itu, yang sudah banyak belajar itu, dia akan tersiksa oleh ilmu pengetahuannya karena dia tahu banyak hal, sedangkan dia tidak cukup mampu untuk merubah keadaan yang terjadi itu. Dengan ilmunya itu dia tidak cukup mampu untuk. Makanya saya katakan orang pinter itu dia akan cenderung merasa bodoh. Padi yang berisi dia menunduk begitu. Padi yang gabuk dia ndangak-ndangak begitu. Orang yang bodoh yang tidak punya apa-apa itu ya keluar-keluar gitu aja. Gitu.
Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.